Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bahasan tentang integral tentu ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menghitung integral tentu dan juga bagaimana penggunaan metode substitusi pada integral tentu ya. Kali ini kita akan lihat beberapa sifat dari integral tentu. Ada 3 yang akan saya bahas di sini. Meskipun juga sebenarnya banyak sifat-sifat yang lain dari integral tentu. Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat linear. Nah, misalnya F dan G adalah fungsi ya yang kontinu pada selang tertutup A, B dan K1 dan K2 adalah konstanta ya. Integral dengan batas A sampai B, ini sifat pertama gini ya, sifat pertama bahwa integral K1 fx dx itu sama dengan K-nya boleh keluar ya. Jadi K1 integral A sampai B fx dx. Dan yang kedua, kalau kemudian dijumlahkan, misalkan integral A, B, K1 fx ditambah, atau juga boleh plus minus lah gitu ya. Plus minus boleh ditambah, boleh dikurang. K2 gx dx, maka ini sama saja dengan K1 integral A sampai B fx dx ditambah atau dikurang K2 integral A sampai B gx dx. Oke, ini sifat linear. Sebagai contoh, misalnya integral 1 sampai 3 3x kuadrat dx, ya ini sama saja dengan 3-nya boleh keluar. Jadi 3 integral 1 sampai 3 x kuadrat dx. Nah, ini. Kita mulai yang sederhana saja dulu ya. Jadi ini berarti 3, nah yang ini adalah sepertiga x pangkat 3. Dengan batas 1 sampai 3. Berarti nah ini 3-nya sepertiganya boleh kita keluarkan juga ini ya. Jadi tinggal x pangkat 3 kan. Maka berarti ini 3 pangkat 3 dikurangi dengan 1 pangkat 3. 9 dikurangi 1, 8. Kemudian contoh kedua misalnya integral 0 sampai 5 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx. Maka ini sama saja dengan integral 0 sampai 5, 4-nya boleh ini keluarkan, kemudian x pangkat 3 dx plus 2 integral
X kuadrat dengan batas 0 sampai 5 dx. Ini adalah 1/4 X pangkat 4 ya, 0 sampai 5, ditambah dengan 2 dikali dengan ini adalah 1/3 X pangkat 3 ya, 0 sampai 5. Ini 1/4-nya kalikan 4 boleh ya. Berarti jadi 5 pangkat 4 ya, dikurangi 0. Yang ini. Yang ini berarti 2, 3-nya boleh keluarkan sini. Berarti tinggal 5 pangkat 3 dikurangi dengan 0. Ini 625 ya. 625 dikurangi dengan ini 125 dikali 2 berarti 250 ya. 250/3. Berapa ini jadikan per 3 saja ya. 16 dikalikan dengan 625 dikalikan dengan 3. 5 7 18 dikurangi 250 ya per 3. Atau kita dapatkan ini berarti 5 2 7 ya. Ya sebenarnya yang ini sudah kita lakukan ya. Hanya memperkara bahwa yang seperti ini adalah sifat linear. Jadi ini sudah kita perhitung langsung aja kan. Kita dapatkan ini X pangkat 4 ditambah dengan 2/3 X pangkat 3. Lalu masukkan gitu kan ya. Oke. Baik, kemudian sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua adalah sifat penambahan selang ya, sifat penambahan selang. Misalnya kalau kita punya fungsi interdefinisi atau continue pada selang A, kemudian ada C, di sini ada B misalnya. Ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Integral dari A sampai B fx dx itu sama saja dengan integral dari A sampai C fx dx ditambah dengan integral dari C sampai B fx dx. Jadi kalau diintegralkan dari A sampai C dulu, tambahkan dengan dari integral dari dari C sampai B, maka sama saja dengan integral dari A sampai B, ya. Ini sifat penambahan selang. Sebagai contoh misalnya ini contoh yang kedua ya dalam contoh ketiga. Hitung integral dari min 1 sampai 3 mutlak X dx. Nah, kita tidak punya rumus dasar untuk mengintegralkan bentuk mutlak ya.
maka bentuk mutlak ini harus kita buka. Ya. Kalau ini tanda tanya, ya. Ingat bahwa mutlak itu definisinya kan ya sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Saya kalau kita gambarkan grafiknya, kita lihat grafiknya ya. Itu akan seperti ini kira-kira ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X, gitu kan ya? Jadi kalau ini selangnya dari min 1 sampai 3 ini ya, dari min 1 sampai 3. Katakan ini 3 lah sini ya. Maka berarti kita akan mengintegralkan Y mutlak ini berarti integral dari min 1 sampai 3 mutlak X dx, kita bisa manfaatkan sifat penambahan selang ini ya. Sama saja dengan kita integralkan dari min 1 sampai 0. Nah, namun ketika dari min 1 sampai 0 ini untuk X kurang dari 0, kan mutlak X kita ganti dengan min X. Jadi kita ganti dengan min X gitu. Min X dx ditambah dengan integral dari 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3 dan dari 0 sampai 3 mutlak X kita ganti dengan X. Oke, ya. Berarti sama saja dengan, nah ini kan berarti min setengah X kuadrat ya. Min setengah X kuadrat dengan batas dari 0, dari min 1 sampai 0 ya. Dari min 1 sampai 0 ditambah dengan yang ini adalah setengah X kuadrat dengan batas 0 sampai 3. Berarti masukkan dulu 0 ya. 0 min jadi apa? Plus ya. Plus, kalau kita masukkan 1 berarti setengah kan? Oke. Ditambah dengan yang ini. Kalau kita masukkan 3 berarti ini 9/2 ya. 9/2 dikurangi 0. 1/2 ditambah 9/2 berarti 10/2 alias 5 ya. 10/2 atau sama dengan 5. Oke ya, jadi ini sifat yang kedua ya, sifat penambahan selang. Ini terutama kalau seandainya fungsinya, kalau kita lihat contoh di sini adalah fungsi sebagian-sebagian ya, yang definisinya berbeda dalam subselang tertentu atau dibagi menjadi beberapa subselang ya. Yang ketiga ada sifat simetri. Sifat simetri. Ingat terkait dengan simetri dari grafik atau fungsi ya, itu kan ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Ya. Kalau saya ingatkan kembali, misalkan
Kalau ada fungsi yang beginilah misalnya ya. Nah, sebagai contoh saja ini. Ini misalnya dari ini min A, ini A ya. Lihat, yang namanya fungsi genap adalah bahwa F min X sama dengan Fx. Ya. Jadi ini pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan grafik ini, kalau dicerminkan akan hasilnya adalah ini. Ya. Maka integral dari min A sampai A, ini fungsinya Fx ya, Fx dx itu sama dengan 2 kali ya, 2 kali integral dari 0 sampai A ya. Fx dx ya, itu sifat simetri ya. Kalau fungsinya adalah fungsi genap ya. Kalau fungsi ganjil itu justru akan 0 ya. Kalau misalkan fungsi ganjil ya, diintegralkan dalam selang ini ya, seperti ini. Jadi, catatan ya, kalau Fx adalah fungsi ganjil ya. Ini untuk fungsi genap ya. Fungsi genap. Catatan ya. Jika Fx fungsi ganjil ya. Maka integral, mungkin contohnya saya berikan sajalah gini ya. Contoh fungsi ganjil adalah fungsi seperti ini misalnya. Nah, ini fungsi ganjil ya. Kalau diintegralkan dari min A sampai A, maka integral dari min A sampai A Fx dx akan sama dengan 0 ya. Sebagai contoh, contoh keberapa ini? Contoh keempat ya. Integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 cos x dx. Cos x itu merupakan fungsi genap ya. Cos x merupakan fungsi genap. Karena ingat bahwa bentuk grafiknya itu seperti ini ya kalau cos x ya. Saya gambarkan di sini, di sinilah ya saya gambarkan. Nah, kira-kira beginilah.
Jadi cos X ini fungsi genap, ya, ini Y cos X. Ya. Karena fungsi genap, maka ketika diintegralkan dari ini samanya min pi per 2 sampai pi per 2, itu akan sama saja dengan 2 kali ya. 2 kali integral dari 0 sampai pi per 2. Cos X dx. Ya. Berarti 2 dikali, nah, ini cos integralnya apa? Sin ya. Sin X ya. Dengan batas 0 sampai pi per 2. Berarti 2 sin pi per 2 kan, masukkan pi per 2 dikurangi dengan sin 0 ya. Sin pi per 2 adalah 1 ya. Dikurangi sin 0 adalah 0, berarti ini 2 hasilnya ya. 2 kali 1 dikurang 0 atau 2. Nah, kalaupun misalkan kalian tidak mengenal ini sebagai fungsi genap atau fungsi ganjil ya, maka coba aja hitung ya. Kalau dengan cara yang biasa. Jadi kan berarti integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 cos X dx ya. Berarti kan cos integral adalah apa? Sin tadi ya. Berarti ini sin X dengan batas min pi per 2 sampai pi per 2. Berarti pertama masukkan dulu apa? Pi per 2, berarti sin pi per 2 dikurangi sin min pi per 2. Berarti sama saja dengan, nah ingat sin pi per 2 adalah 1, sementara sin min pi per 2 adalah min 1. Ya. Hasilnya 2. Oke, sama. Nah, sementara kalau fungsi sinus, misalkan diintegralkan dari min pi per 2 sampai pi per 2, sin X dx, nah, sin adalah fungsi ganjil, maka hasilnya pasti 0. Ya. Jadi, kalau kita bisa mengenali fungsi atau integrannya, ya, integrannya adalah fungsi genap atau fungsi ganjil, kemudian diintegralkan dari selang min A sampai A, nah kita akan bisa sederhanakan cara menghitung integralnya. Ya. Oke, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.